Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Simplistia Kafah dan Selak. Anggota kelompok kami yaitu Rizky Husnul Hatimah, Indi Ulul Fadilah, Liiza Diana Manzil, Deta Hilar Nur Rahmah, Yuni Dwi Pujining Asih, Sinta Nur Cahyani Laili, dan Muhammad Ahsanul Farihin. Yang pertama yaitu tanaman kafah. Nama umum daun wati atau kafah. Nama Latin Piper metisticum Fors, dan nama famili Piperaceae. Untuk slide selanjutnya yaitu deskripsi kafah. Kafah adalah tumbuhan semak yang tinggi, termasuk keluarga lada yang tumbuh di Kepulauan Pasifik Selatan. Tanaman ini telah digunakan di Pasifik selama ribuan tahun sebagai obat rakyat dan sebagai minuman dalam upacara adat. Kafah terdiri dari 5 jenis yaitu dikoi, palima, gumbilu, simbul, dan babin. Dari kelima jenis ini, yang paling mematikan adalah babin. Tampilannya berwarna merah keunguan dan sifatnya sangat keras. Jika digunakan secara berlebihan, maka bisa mematikan syaraf-syaraf seseorang yang meminumnya. Sari yang diperoleh dari akarnya dikunyah secara tradisional oleh wanita muda zaman dulu. Pada zaman modern diolah secara komersial oleh pabrik menjadi minuman. Setelah meminum kafah akan tertidur. Setelah nyenyak beberapa jam akan terbangun dan badan segar bugar. Kafah termasuk tumbuhan C4. Dalam tumbuhan C4 terdapat 2 sel fotosintetik yang berbeda yaitu sel seludang berkas pembuluh dan sel mesofil. Sel seludang berkas pembuluh disusun menjadi struktur yang sangat padat di sekitar berkas pembuluh. Di antara sel seludang berkas pembuluh dan permukaan daun terdapat mesofil yang disusun lebih longgar. Organoleptis kafah. Yang pertama, warna. Bunga kafah berwarna hijau, kuning. Akar utama berwarna coklat dan terbungkus dengan kulit kayu yang tipis. Yang kedua, bau. Bau seperti tanah. Yang ketiga, rasa. Rasa seperti air lumpur. Konstituen fitokimia kafah. Kandungan kimia aktif kafah adalah kafalakton, terutama kafain, dihidrokafein, yangonin, dimetosiangonin, metilsicin, dan dihidrometilsicin. Kafalakton melewati sawar oktak dan memberi efek penenang. Kegunaan resin kafalakton berdasarkan farmakologinya menunjukkan bahwa semua kafapiron dalam jumlah sedikit atau besar dapat bertindak sebagai otot relaksan yang terpusat. Dapat juga mempengaruhi perubahan dalam fungsi motor dan refleks sifat mudah marah. Bermanfaat sebagai anestetik lokal dan antipiretik atau penurun demam. Batang kafah mengandung metistisin dan dihidrometistin yang ditemukan oleh Borsche dan Levinson pada tahun 1933. Kedua zat itu bersifat sedatif, memenangkan mental, dan membuat otot jadi rileks sampai orang bisa tidur nyenyak. Cara memperoleh kafah. Akar dan batang dibersihkan dari kotoran dan tanah, dikunyah sampai menghasilkan banyak cairan di dalam mulut, lalu diludahkan ke wadah yang terbuat dari tempurung kelapa. Proses ini dilakukan sampai tidak menghasilkan rasa. Hasil tersenuat siap untuk diminum tanpa disaring dan ditambah dengan air. Sari yang diperoleh dari akarnya dikunyah secara tradisional oleh para wanita muda. Tetapi pada zaman modern, sari akar kafah itu diolah secara komersilan dalam pabrik menjadi minuman yang beredar sebagai kafah yang sesuai dengan nama bahasa mereka, kafah. Selanjutnya, efek samping dan pemalsuan kafah. Efek samping hepatotoksik. Sebuah pil kafah biasanya mengandung 60-150 mg kafalakton.
Dosis kafalakton pada salah satu pasien adalah 18 gram per minggu sampai 4 atau 5 minggu. Dosis yang diresepkan biasanya pada kafa adalah 140 dengan 250 mg sehari-hari. Konstituen kafapiuron 2 sampai 3 dosis bagian ekstra kafa biasanya tersedia dalam bentuk kapsul, tablet, dan bentuk cair. Untuk pemalsuan kafa tidak ditemukan. Selanjutnya simplisia yang kedua yaitu selak atau serangga lak. Nama umumnya serangga betina atau lak. Nama famili Ceridae. Deskripsi selak. Selak adalah produk yang merupakan polimer alami yang dimurnikan dari serangga lak yang merupakan sekresi resin serangga lak pada beberapa jenis pohon yang terdapat di negara-negara Asia seperti India, Thailand, dan Cina. Penyusun selak terdiri dari gabungan komponen molekul polar dan non-polar. Terdapat zat warna pada selak yang membuat selak memiliki warna kuning pucat hingga merah tua. Zat warna yang dimiliki antara lain hidroksi antraquinon, erythrolaksin, dan juga desoksierythrolaksin. Selain zat warna di dalam selak, terdapat wax serta resin, baik resin lunak poliester dan ester tunggal maupun resin keras. Pada resin lunak terdapat asam yang tidak larut dalam air, namun dengan alkohol dan alkali dapat larut. Asam tersebut adalah asam dari polihidroksi yang terdiri dari asam lasi jalarik, asam aluiritik, dan asam jalarik. Organoleptis selak. Warna. Warna dari selak ditentukan dari suatu proses pemurnian dan jenis selak yang berkisar dari kuning pucat sampai merah tua. Bau. Pada kondisi dingin, selak tidak berbau. Namun, jika terjadi pemanasan pada selak, maka akan dihasilkan bau aroma yang disebut sebagai asam aleurit yang merupakan bahan awal untuk menghasilkan rasa. Konstituen fitokimia selak. Selak adalah polimer alam yang berasal dari sekresi kutu lak. Di dalam sekresi kutu ini dapat beberapa asam karboksila dengan sejumlah komponen terbanyak yaitu aleuric acid 35% dan jalaric acid 25%. Kegunaan selak. Selak berfungsi sebagai primer alam yang tangguh. Selak pengamplasan, penghalau tanin, penghalau bau, pewarna dan pembau piris. Pengkilap. Selak pernah digunakan dalam aplikasi listrik karena memiliki kualitas yang bagus untuk isolasi yang baik dan mampu menyegel kelembapan. Selanjutnya, cara memperoleh selak. Proses kutu lak dalam mengeluarkan sekresi berupa resin adalah dengan menghisap getah pada bagian bawah kulit, pada batang dan ranting dari pohon inangnya. Serangga lak memiliki siklus hidup kurang lebih 6 bulan, sehingga terjadi 2 kali panen dalam jangka waktu 1 tahun. Panen yang dilakukan dengan mengumpulkan resin yang menggumpal pada ranting pohon inang atau dengan menebang ranting lak. Setelah proses tersebut, dihasilkan produk berupa stik lak atau selak batangan. Setelah didapatkan stik lak, maka stik lak tersebut akan diolah lebih lanjut, yang kemudian disebut sheet lak.